Cahaya rembulan itu sesungguhnya adalah bukan cahaya rembulan, melainkan cahaya matahari. Ketika malam, banyak orang yang hidup di gelapnya malam, tetapi hanya sebagian yang menyadari bahwa sinar rembulan sedang menyinari. Bahkan lebih sedikit lagi jika yang menghidupkan malam, jadi kita tidak bisa melihat langsung sinar matahari dalam kegelapan malam, tetapi kita bisa merasakan terangnya sinar matahari yang terpantul dari matahari melalui bulan. Jadi seorang guru spiritual atau yang disebut guru yang Syekh Mursyid itu seperti laksana rembulan di malam kegelapan. Bagi yang merasakan menghidupkan malam itu sangat perlu untuk adanya bulan. Jadi orang yang ingin menghidupkan malam itu sangat perlu terhadap guru mursyid atau Syekh Mursyid. Baik, mari kita perdalam analogi ini. Dalam konteks hubungan antara guru spiritual, Syekh Mursyid, dan murid, terdapat beberapa aspek yang bisa kita renungkan. 1. Bulan sebagai reflektor cahaya. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari. Ini mengajarkan bahwa seorang guru mursyid bukanlah sumber kebenaran itu sendiri, tetapi medium yang menyampaikan dan memantulkan hikmah ilahi kepada murid. Dengan kata lain, guru sejati tidak mencari kemuliaan pribadi, tetapi membantu murid melihat cahaya Tuhan. 2. Keterbatasan malam dan kegelapan. Malam melambangkan kondisi ketidaktahuan, kealpaan, atau jarak dari Sang Pencipta. Cahaya bulan yang terbatas mengingatkan bahwa bimbingan guru juga memerlukan usaha dari murid untuk melihat, memahami, dan merasakan cahayanya. Tanpa kesungguhan, bulan tetap tak terlihat meskipun sinarnya ada. 3. Peran murid sebagai penghidup malam. Istilah, menghidupkan malam, mengacu pada usaha spiritual, seperti zikir, doa, atau perenungan di waktu malam. Ini adalah tindakan aktif dari murid untuk mendekat kepada Tuhan. Guru mursyid hanya memberikan panduan, muridlah yang harus berjalan sendiri dalam perjalanan ini. 4. Pentingnya keikhlasan dan keterbukaan. Agar cahaya bulan bisa dirasakan, seseorang harus membuka hatinya, seperti membuka jendela di malam hari. Demikian pula, seorang murid harus menerima bimbingan dengan ikhlas dan tanpa prasangka, sehingga cahaya ilmu dan hikmah dapat masuk dan menerangi dirinya. Dalam perjalanan spiritual, hubungan ini menjadi sangat penting. Namun, seberapa besar seseorang bisa merasakan manfaat dari guru tergantung pada kesiapan dan niat tulusnya. Seperti bulan yang tidak bisa memaksa orang melihat cahayanya, seorang guru mursyid juga hanya bisa membimbing mereka yang benar-benar mencari. Baik, mari kita perdalam analogi ini. Dalam konteks hubungan antara guru spiritual, Syekh Mursyid, dan murid, terdapat beberapa aspek yang bisa kita renungkan. 1. Bulan sebagai reflektor cahaya. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari. Ini mengajarkan bahwa seorang guru mursyid bukanlah sumber kebenaran itu sendiri, tetapi medium yang menyampaikan dan memantulkan hikmah ilahi kepada murid. Dengan kata lain, guru sejati tidak mencari kemuliaan pribadi, tetapi membantu murid melihat cahaya Tuhan. 2. Keterbatasan malam dan kegelapan. Malam melambangkan kondisi ketidaktahuan, kealpaan, atau jarak dari Sang Pencipta. Cahaya bulan yang terbatas mengingatkan bahwa bimbingan guru juga memerlukan usaha dari murid untuk melihat, memahami, dan merasakan cahayanya. Tanpa kesungguhan, bulan tetap tak terlihat meskipun sinarnya ada. 3. Peran murid sebagai penghidup malam. Istilah, menghidupkan malam, mengacu pada usaha spiritual, seperti zikir, doa, atau perenungan di waktu malam. Ini adalah tindakan aktif dari murid untuk mendekat kepada Tuhan. Guru mursyid hanya memberikan panduan, muridlah yang harus berjalan sendiri dalam perjalanan ini. 4. Pentingnya keikhlasan dan keterbukaan. Agar cahaya bulan bisa dirasakan, seseorang harus membuka hatinya, seperti membuka jendela di malam hari. Demikian pula, seorang murid harus menerima bimbingan dengan ikhlas dan tanpa prasangka, sehingga cahaya ilmu dan hikmah dapat masuk dan menerangi dirinya. Dalam perjalanan spiritual, hubungan ini menjadi sangat penting. Namun, seberapa besar seseorang bisa merasakan manfaat dari guru tergantung pada kesiapan dan niat tulusnya. Seperti bulan yang tidak bisa memaksa orang melihat cahayanya, seorang guru mursyid juga hanya bisa membimbing mereka yang benar-benar mencari. اللهم صل على نبينا